Jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Salam Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari sebentar kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita memohon hikmat bijaksana Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Kami percaya dan sadar bahwa hari ini Tuhan beri bagi kami bukan oleh karena siapa kami, tetapi oleh karena Tuhan begitu mencintai kami, begitu mengasihi kami. Biarlah kami dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Roh Tuhan yang membimbing hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami lewat firman yang sebentar akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Galatia, pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia itu pintar. Termasuk juga pintar dalam hal menutupi kesalahan-kesalahannya, supaya terlihat baik di hadapan sesamanya manusia. Bagi manusia, kata ini mungkin berlaku, tetapi bagi Tuhan jelas kata ini tidak berlaku. Oleh sebab terlihat baik tidak sama dengan benar-benar baik. Meski kadang setiap kita mungkin kadang lebih mengutamakan yang penting terlihat baik, yang penting terlihat baik. Tetapi perlu kita ketahui bahwa dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 13 firman Tuhan berkata bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Tentu hal ini merupakan sebuah alarm bagi kita, sebuah peringatan bagi kita, bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sampai kepada kedalaman hati kita sekalipun, Tuhan mengerti. Bapak Ibu saudara terkasih, dari renungan, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, penting bagi kita menjaga pikiran kita dari kesesatan. Teguran jangan sesat menyiratkan sebuah kesalahan konseptual, sebuah kesalahan dalam cara berpikir. Berdasarkan konteks yang ada, renungan kita ini, kita akan mengaitkan hal ini dengan dukungan finansial kepada mereka yang menjadi pemberita firman Tuhan pada waktu itu. Sebagian jemaat tidak melibatkan diri dalam pelayanan material ini, dalam bantuan ini. Kita tidak tahu secara persis konsep seperti apa yang melatar belakangi mereka, sehingga mereka tidak berkenan mau membantu dalam hal dukungan finansial ini dalam terkait dengan pemberitaan firman Tuhan. Mungkin hal ini berhubungan dengan perasaan, keyakinan, kebebasan di dalam Kristus. Sebagian jemaat mungkin memandang pemberian bantuan finansial kepada pemberita Injil itu sebagai produk perjanjian lama. Dan oleh sebab itu mereka mengira bahwa itu kan produk perjanjian lama.
mengapa kita harus lakukan ini hari ini? Ya. Dan kemungkinan lain adalah mereka mungkin telah menyombongkan diri dan menghakimi para pemberita firman pada waktu itu. Tetapi apapun dalih di baliknya, ketidakmauan mereka mendukung dalam pemberitaan firman Tuhan itu, di mata Allah jelas sikap ini tidak baik. Secara hurufiah dipermainkan berarti diolok-olok. Ya. Jadi keengganan mendukung pemberitaan firman secara finansial merupakan sebuah hal yang mempermainkan Tuhan. Dengan cara berpikirnya adalah sebagai begini. Dalam pemikiran mereka tertanam anggapan bahwa uang lebih penting daripada firman Tuhan. Tetapi hari ini saya tidak mau mempertentangkan dua hal ini, antara uang dengan firman Tuhan. Kita sama-sama butuh itu. Tetapi jangan kiranya dengan kita merasa bahwa uang butuh, bukan berarti kita tidak butuh dengan pemberitaan firman Tuhan. Tetapi sebagian jemaat merasa bahwa pada waktu itu mereka membutuhkan uang dan mereka tidak merasa bahwa tidak butuh dengan pemberitaan firman. Itu yang sesat, cara berpikir yang tidak pas pada waktu itu. Mereka mengira bahwa yang material dipandang lebih bernilai daripada hal-hal yang bersifat spiritual. Mereka merasa tidak penting mendukung terhadap pengajaran firman Tuhan. Mereka merasa bahwa lebih penting untuk mendapatkan hal-hal yang material. Dan itu yang merupakan cara berpikir mereka yang salah, sehingga kemudian Paulus katakan jangan sesat. Dengan cara berpikir begitu tentu tidak baik di hadapan Tuhan. Dari pernyataan ini tersirat bahwa keengganan beberapa jemaat dalam memberikan bantuan finansial terhadap pemberitaan firman Tuhan tidak sepenuhnya juga didorong oleh kesalahan cara berpikir. Ya. Ini juga berhubungan dengan gaya hidup pada waktu itu. Mereka lebih mendahulukan kesenangan duniawi daripada hal-hal yang bersifat rohani. Mereka tidak menganggap penting hal yang spiritual. Tentu ini ada dampaknya. Dikatakan dalam nats kita ini tadi bahwa seseorang yang menabur dalam dagingnya atau menuruti keinginan daging akan menuai kebinasaan, dan sebaliknya orang yang menabur dalam roh, yaitu mengikuti keinginan roh, akan menuai hidup yang kekal. Jadi dengan demikian apa yang kita lakukan hari ini, ingat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita lakukan hari ini selalu bernilai kekekalan. Apa yang kita lakukan detik ini juga selalu terkoneksi dengan kekekalan. Artinya segala yang kita lakukan hari ini kelak akan kita pertanggungjawabkan, dan tentunya masing-masing pilihan kita memiliki konsekuensinya masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga orang berpikir bahwa Allah itu kan Maha Pengampun, Allah itu kan baik, Dia setia, lebih besar cintanya, kasihnya kepada kita, sehingga bagi sebagian orang dengan cara berpikir begitu memanfaatkan karakter Allah itu dengan sebebas-bebasnya, dengan berpikir bahwa toh nanti kan kita diampuni oleh Tuhan juga. Ya, memang kita tahu bahwa tidak ada dosa besar, dosa kecil di hadapan Tuhan. Semua dosa bisa diampuni oleh Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan oleh kita. Orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan bukan menjadikan pengampunan itu menjadi sebuah kebebasan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, pengampunan yang Tuhan beri bagi kita menjadi fondasi, menjadi dasar bagi kita melakukan yang terbaik sebagai respon kita akan kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Bahwa setiap hari dalam kehidupan kita akan menemukan pilihan-pilihan ini. Apakah kita merespon kebaikan Tuhan dengan kebaikan, atau merespon kebaikan Tuhan dengan berpikir bahwa Tuhan kan maha baik. Hari ini biarlah saya melakukan yang tidak baik. Ya, mungkin pilihan kita, saya pikir pilihan yang tepat adalah yang pertama, merespon kebaikan Tuhan dengan melakukan yang terbaik. Meskipun mungkin saja di tengah-tengah dunia ini kita tidak menuai hasilnya seperti yang kita harapkan. Ada kala kita melakukan kebaikan, tapi dunia ini menilainya dengan cara yang tidak baik. Dunia ini membalasnya dengan respon yang tidak baik. Tidak masalah. Tetapi ingat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam dunia ini tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Meski kebaikan bukan menjadi kunci untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kebaikan yang kita lakukan merespon
keselamatan yang Tuhan telah beri bagi kita. Maka jangan pernah berpikir sesat seperti kata Paulus ini, dengan lebih mementingkan hal-hal duniawi dan merasa bahwa hal-hal rohani tidak penting. Dan jangan pernah berpikir sesat, mengira bahwa kebebasan yang Tuhan beri menjadi kebebasan-kebebasan yang sesuka hati. Tuhan tidak mau dirinya dipermainkan. Bapak Ibu cuma dikasih oleh Tuhan, sadarlah bahwa kita harus sadari bahwa kita bisa saja menipu orang lain dengan berpura-pura baik di hadapan sesama kita, tetapi kita tidak pernah akan bisa menipu Tuhan dengan berpura-pura baik. Maka jadilah Kristen, Kristen yang bukan hanya tampaknya baik, tapi menjadi Kristen yang benar-benar baik, Kristen yang benar-benar sejati dalam diri kita, bukan Kristen tampaknya. Ini yang menjadi boleh renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita, dan mari saya mengundang kita berdoa buat Runggun Bogor dan Perpulungan Sukabumi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan hari ini yang kami boleh dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati pikiran kami senantiasa, supaya boleh menerapkan dan implementasi seluruh firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan, baik perkataan, pemikiran, dan juga seluruh laku kami adalah sebagai persembahan kami yang hidup kepada Tuhan. Kami berdoa buat Runggun Bogor dan juga Perpulungan Sukabumi. Biarlah Tuhan membantu, memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberi dirinya melayani. Maka keluarga pendeta, keluarga setiap serayaan Tuhan, dan juga unit pelayanan senantiasa Tuhan berkati, supaya mereka juga diberi hikmat bijaksana Tuhan, supaya mereka juga diberkati Tuhan dengan limpah, dan seluruh jemaat Tuhan juga Tuhan berkati senantiasa. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik di Runggun Bogor dan Sukabumi juga boleh berjalan dengan baik oleh karena Tuhan memberkatinya. Jemaat Tuhan yang mungkin bergumul akan pergumulan-pergumulan ekonomi, pergumulan kelemahan tubuh, biarlah Tuhan juga memberkatinya. Kehidupan yang berasal daripada Tuhan akan memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan kehidupan yang kami jalani sepanjang hari ini, biarlah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.